Bab 361, Buah Pelatihan. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, tubuh asli Sang bergerak. Begitu Sang mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dia merasakan banyak benda kecil bergerak di atasnya. Serangga, mereka mengira Sang adalah mayat, dan mereka mencoba memakannya. Namun, tubuh Sang terlalu kuat, sehingga tidak ada gunanya. Namun demikian, Sang melepaskan domain entropinya sejenak untuk menyingkirkannya. Selama 5 tahun, kain hitam Sang yang menutupi rongga mata kirinya telah rusak, dan terdapat beberapa lubang lagi. Rambut Sang mencapai pantatnya, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Yang lebih memprihatinkan adalah janggut panjang dan lebat menghiasi wajahnya. Sang menggerakkan tubuhnya, tetapi ketika rahangnya retak, beberapa helai rambut di janggutnya masuk, dan Sang harus batuk beberapa kali. Aku benci janggut karena alasan itu. Sang meraih pedang dan segera menyingkirkan janggutnya. Dia memutuskan untuk meninggalkan rambutnya. Dia belum pernah memiliki rambut panjang seperti itu sebelumnya, dan dia ingin mencobanya sebelum menghentikan pekerjaan selama 5 tahun. Adapun fitur wajah dan tubuh Sang, mereka tidak berubah. Sang sudah dewasa, dan dia bisa hidup lebih dari 250 tahun. 5 tahun dihitung sebagai hampir 1 tahun bagi orang normal. Namun demikian, dia berusia 27 tahun sekarang. Artinya aku sudah berada di dunia ini selama sekitar 13 tahun. Entah bagaimana, rasanya tidak terlalu lama. Pokoknya, aku harus mendapatkan hati yang buas. Sang perlahan menggali tanah berpasir dan memasuki zona ular pasang surut lagi. 5 tahun telah berlalu, namun tidak ada yang berubah di sini. Sama seperti terakhir kali, Sang merasa waktu tidak ada di danau ini. Tidak ada apapun di dunia ini yang penting di sini. Sang turun selama beberapa menit sebelum dia berhenti. Sang mengerutkan alisnya saat dia merasakan sesuatu yang aneh. Saya merasa seperti binatang buas sangat dekat. Saya tidak merasakan arus apapun, tetapi naluri saya mengatakan bahwa ada binatang buas yang sedang melihat saya. Itu baru. Sang hanya perlu waktu sedetik untuk menebak mengapa dia tiba-tiba merasakan perasaan itu. Para penyihir tingkat tinggi dan prajurit tahap jalan sejati dapat merasakan lingkungan sekitar mereka dengan pikiran mereka. Ini pada dasarnya bekerja seperti penglihatan kegelapanku, tetapi efektivitasnya tidak bergantung pada mana. Dimanapun mereka berada, pada dasarnya mereka dapat merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Saya jelas belum mencapai level itu, tetapi pelatihan 5 tahun membawa saya lebih dekat ke tahap jalan sejati. Saya kira ini bisa disebut pseudo spirit sense. Spirit sense adalah nama dari kemampuan melihat sekeliling seperti itu. Sang menutup mata kanannya dan merasakan sekelilingnya. Sensasi barunya masih membingungkan, tapi dia bisa mengetahui arah umum dari apapun yang mengawasinya. Bang! Sang melepaskan Ice Blast dan menembak ke arah itu. Sesaat kemudian, Sang merasakan arus asing, dan tebakannya terkonfirmasi. Dia sedikit bisa merasakan makhluk hidup di sekitarnya. Begitu Sang merasakan arusnya, lokasi lawannya terungkap, dan dia langsung menyerang ke tempat itu. Tiba-tiba, arusnya berhenti, dan naluri Sang memberitahunya bahwa apapun yang dia kejar sedang mempersiapkan serangan. Saat ini, gambaran tombak muncul di benaknya. Sang tahu bahwa binatang buas tidak benar-benar memiliki tombak, tetapi dia merasa gambaran tombak itu akurat. Namun, ini adalah sensasi baru yang belum pernah dirasakan Sang sebelumnya. Meski begitu, dia mempercayai persepsi barunya. Tubuhnya bergerak sendiri setelah bertahun-tahun berlatih, dan pedang dimiringkan sedemikian rupa sehingga mengarahkan tombak ke dalam pikiran Sang. Denting, Sang merasakan sesuatu mengenai pedang dan dialihkan ke kiri. CRRRR. Pedang terus maju, menggesek apapun yang ada di atasnya. Untuk sesaat, cahaya muncul di air yang gelap saat bunga api berterbangan. CRKSH. Pedang melewati benda yang diarahkannya dan mengenai sesuatu yang keras tapi pastinya organik. Sang merasakan sensasi familiar saat pedangnya memotong sisik, daging, dan tulang. Bang! Pedang dengan mudah menembus semuanya, membunuhnya. Sang dengan cepat mengantongi mayat itu, mundur ke dalam tanah, dan memasuki dunia batinnya. Lalu, dia melihatnya. Itu adalah ikan dengan tanduk yang tebal dan panjang. Tahap komandan awal, Sang menyadari. Sang melihat ke arah klakson. Jadi, inilah tombak yang ada di pikiranku. Saya pikir tanduk bisa disamakan dengan tombak. Pelajaran Guru Mervin tidak menunjukkan banyak efek selama pertarunganku dengan para penyihir, tapi begitu aku melawan binatang buas, aku segera menyadari bahwa kekuatanku telah meningkat cukup banyak. Saat ikan itu menyerang, Guru Mervin seperti sedang menirukan tombak. Tubuhku bergerak sendiri, dan aku membalas serangan itu dengan sempurna. Alis Sang berkerut, dan yang paling mengejutkan adalah saya bahkan tidak melihat lawan saya. Saya tidak memiliki mana vision di danau ini, dan saya tidak dapat melihat apapun. Pseudo Spirit Sense-ku juga sangat lemah dan sangat kabur, tapi begitu serangan diluncurkan, entah bagaimana aku tahu jenis serangan apa yang digunakan lawan. Mungkinkah Guru Mervin secara khusus melatihku untuk mengandalkan indera roh semu? Sang memikirkan hal ini sebentar. Itu mungkin. Guru Mervin sudah memiliki jalan yang kuat, dan dia mungkin sudah memiliki akses ke Spirit Sense miliknya sendiri. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun lebih banyak daripada saya, dan dia mungkin sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengubah kebiasaannya. Saya pikir dia lebih mengandalkan spirit sense-nya daripada mata atau mana sense. Untuk beberapa saat, Sang terdiam.
Saya benar-benar meremehkan jumlah pengetahuan dan pengalaman yang dikumpulkan para pejuang selama panggung komandan. Masih banyak lagi yang perlu diketahui. Kemudian, Sang pergi ke mayat itu dan menggali jantungnya. Dia melakukan rutinitas biasa dan memperkuat tubuhnya. Tapi ketika dia selesai, dia memperhatikan sesuatu yang lain. Tubuhku tidak menyerap mana lebih banyak dari yang terakhir kali, tapi sisa keinginan binatang itu tidak terasa sekuat yang terakhir kali. Saya tidak berpikir bahwa keinginan saya menjadi lebih lemah tetapi keinginan saya menjadi lebih kuat. Mungkin itu juga ada hubungannya dengan pelatihanku dengan Guru Mervin. Saat ini, aku mungkin bisa menghilangkan semua mana dalam 10 hari. Sebelumnya, tugas yang sama memakan waktu sekitar 13 hari atau lebih. Sebenarnya itu masuk akal. Jika kemauanku lebih kuat, itu akan menghabiskan keinginan binatang itu lebih cepat, membuatku bisa memperkuat tubuhku lebih awal dari biasanya. Sang menarik napas dalam-dalam. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pelatihan selama 5 tahun ini menghasilkan perbedaan yang begitu besar. Aku punya semacam pseudo-spirit sense. Pikiran saya secara tidak sadar menghasilkan gambaran yang familiar ketika lawan menyerang saya. Keinginanku menjadi lebih kuat, memungkinkanku memperkuat tubuhku lebih cepat. Dan terakhir, aku menjadi lebih baik dalam melawan prajurit dan binatang buas. 5 tahun, ya, 5 tahun ini sungguh berharga. Sang melihat dunia batinnya. Di masa mendatang, saya harus lebih mengenal afinitas saya. Terakhir kali afinitasku menerima peningkatan kekuatan yang kuat adalah ketika aku berhasil menggerakkan intinya di dalam tubuhku. Aku mengabaikan pelatihannya. Untuk saat ini, Sang tidak ingin meninggalkan zona pasang surut. Ya, dia sangat kuat, tetapi jika bahkan satu mitru mage melintasi jalannya, kemungkinan besar Sang akan mati. Ini adalah waktu yang tepat untuk berlatih dengan tenang. Dan setelah 5 tahun, Sang tidak lagi peduli untuk segera kembali ke kerajaan Sky Thunder. Dia mungkin sebaiknya tetap di sini sampai dia bisa melakukan perjalanan kembali. Sang duduk dan berkonsentrasi pada afinitasnya. Kapanpun dia bisa memperkuat tubuhnya lagi, dia akan pergi dan mendapatkan hati yang lain. Dia tetap melakukan rutinitas ini untuk waktu yang cukup lama. Bab 362, rencananya. Sang menghabiskan lebih dari 1 tahun untuk memperkuat tubuh dan afinitasnya. Setelah tahun itu, Sang mencapai tahap komandan awal, namun kendalinya atas afinitasnya belum banyak diperkuat. Masalah utamanya mungkin adalah pikirannya yang lemah. Sayangnya, tidak ada obat untuk itu karena tubuh prajuritnya. Namun, Sang ingin mencapai terobosan dalam kendali atas afinitasnya sebelum dia meninggalkan tempat ini. Selain itu, dia ingin lebih memperkuat tubuhnya. Bagaimanapun, kekuatan relatif dibandingkan dengan binatang buas di levelnya selalu turun setelah terobosan. Sesaat sebelum Sang melakukan terobosan, dia memiliki sekitar 82% kekuatan monster tahap komandan awal, namun setelah terobosannya, dia hanya memiliki sekitar 60% kekuatan monster tahap komandan awal. Dari segi total tenaga, itu masih jauh lebih banyak dari sebelumnya, tapi pasti bisa lebih baik. Jadi, Sang terus melatih afinitasnya dan memperkuat tubuhnya selama 1 tahun lagi. Setelah tahun itu, kekuatan tubuh Sang kembali menjadi sekitar 73% dari kekuatan monster tahap komandan awal, dan dia akhirnya berhasil membuat terobosan dalam afinitasnya. Kemampuan baruku seharusnya memberiku lebih banyak kekuatan bertahan melawan penyihir dan lebih banyak kekuatan menyerang melawan binatang buas, pikirnya sambil melihat ke lengan kirinya. Selain itu, aku sudah tahu apa pencapaian afinitasku selanjutnya, tapi itu mungkin akan memakan waktu beberapa tahun lagi. Untuk saat ini, aku tidak ingin tinggal di dalam danau ini lebih lama lagi. 2 tahun berlalu, tubuh Sang kini berusia 29 tahun. 7 tahun yang lalu, Sang adalah seorang pemula yang berhubungan dengan prajurit panggung komandan, tapi sekarang, dia sudah berpengalaman. Aku sebenarnya mungkin punya peluang untuk menang melawan Guru Mervin sekarang, tapi itu karena prosedur dan afinitasku. Jika kekuatan fisik kita berada pada level yang sama, aku mungkin masih akan kalah telak, pikir Sang sambil tersenyum pahit. Masih banyak lagi yang harus dipelajari. Pokoknya, aku harus bersiap-siap untuk acara besar itu. Sang meninggalkan dunia batinnya dan kembali ke tubuhnya. Setelah meninggalkan tanah berpasir, Sang berenang menuju tengah danau, tetapi setelah hanya 2 kilometer, dia berhenti. Satu-satunya alasan mengapa dia ada di sini adalah untuk tidak berada langsung di dekat zona wabah tikus. Untuk sesaat, Sang tidak bergerak, tapi detak jantungnya mulai bertambah cepat. Dia menjadi gugup. Ini pertaruhan, tapi aku harus melakukan ini. Selama 2 tahun terakhir, Sang menyadari sesuatu. Menurut perhitungannya, tubuhnya akan mencapai puncaknya pada sekitar 78% kekuatan monster tahap komandan awal. Jelas sekali, ini lebih rendah dari 82% yang dia miliki di tahap komandan awal. Apa bedanya? Kekejian yang telah dia serap. Jika Sang terus berlatih tanpa menyerap kekejian apapun, dia memperkirakan potensi maksimum tubuhnya akan selalu berada di angka 75%. Begitu dia mencapai angka 75%, dia harus mencapai level berikutnya, yang berarti kekuatannya akan turun 20% hingga 55%. Sebagai perbandingan, jika Sang secara eksklusif hanya menyerap kekejian, dia yakin dia akan mampu mencapai 100% kekuatan binatang yang setara. Dengan penurunan 20%, ini berarti dia akan memiliki kekuatan 80% dari monster yang setara setelah terobosan.
Ini berarti bahwa titik terendah dari hanya menyerap kekejian adalah 5% lebih tinggi dari titik tertinggi dari menyerap binatang apapun. Perbedaan kekuatan ini sangat besar. Sang yang menyerap kekejian akan lebih kuat daripada sang lainnya setelah dia memperkuat tubuhnya selama beberapa tahun. Perbedaan kekuatan ini mungkin mewakili lebih dari 3 poin dalam uji coba teoretis. Sayangnya, Sang tidak hanya bisa menyerap kekejian. Setiap kali dia memanggilnya, dia akan menarik perhatian Zone Beast yang tinggal. Kebanyakan Zone Beast mungkin tidak terlalu peduli pada Sang karena tanda kuda guntur, tapi jika mereka tiba-tiba melihat beberapa kekejian muncul di sekitarnya, kemungkinan besar mereka ingin membunuhnya. Hal ini membuat Sang hanya mempunyai satu cara untuk menyerap kekejian, dan dia akan mencoba metode ini sekarang. Dia perlu memanggil kekejian, menyerap satu, dan segera melarikan diri ke zona lain saat kekejian lainnya mengganggu Zone Beast. Namun, itu tetap berbahaya. Bagaimana jika Zone Beast memutuskan untuk mengikuti Sang ke zona lain? Misalnya, Empress Cobra juga menangani kekejian di zona Adamantite Behemoth. Jika Sang memanggil kekejian di zona Empress Cobra dan melarikan diri ke zona Adamantite Behemoth, Empress Cobra kemungkinan besar akan mengejarnya dan membunuhnya. Selain itu, dia mungkin tidak akan pernah membiarkan dirinya memasuki jangkauan Spirit Sense dari Zone Beast itu lagi. Menyerap kekejian berarti bumi hangus dengan binatang zona. Setiap zone Sang yang melakukan tindakan itu menjadi tidak dapat diakses olehnya. Sedihnya, itulah satu-satunya cara yang terpikirkan oleh Sang. Dia tidak bisa mengendalikan berapa banyak kekejian yang muncul. Paling-paling, dia mungkin bisa mengendalikan di mana mereka muncul. Melakukan trik itu pastinya sangat beresiko dan berbahaya, tapi jika Sang ingin mencapai potensi penuhnya, dia perlu menyerap kekejian. Saat ini, Sang berada sekitar 5 km di dalam danau kuno. Jarak ke pantai zona wabah tikus sekitar 4 km. Lagi pula, semakin dalam tanah masuk ke dalam danau. Jadi, meskipun Sang berjarak 4 km dari pantai, jaraknya hanya 2 km dari tembok berpasir. Zone Beast memiliki spirit sense yang menakutkan, tapi aku cukup yakin bahwa Plagueira tidak bisa merasakan kekejian jika mereka muncul di sini. Jarak ke tempat tinggal tikus wabah cukup jauh, dan ada banyak air di antara kami. Selain itu, tekanan mengerikan di sini seharusnya membunuh semua kekejian panggung prajurit dan kekejian panggung umum yang lebih lemah, yang agaknya mengandung keributan. Pertama, aku memanggil kekejian. Lalu, saya segera menyerapnya. Setelah itu, saya akan lari ke zona tikus wabah, membunuh penyihir manapun yang saya lihat, dan langsung lari ke barat laut, ke zona berikutnya. Zona di barat laut adalah zona pegunungan leluhur. Selama aku berlari mendaki gunung, para penyihir harus berhenti mengejar. Lagi pula, mereka tidak ingin mati. Lucunya, zona gunung leluhur tidak mendapatkan namanya dari zona binatangnya tetapi dari fakta bahwa seluruh zona pada dasarnya adalah satu gunung besar. Alasan mengapa ia tidak dinamai berdasarkan Zone Beast adalah karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat Zone Beast. Ia jelas tinggal di puncak gunung leluhur, dan pastinya memiliki afinitas cahaya. Tapi hanya itu yang diketahui manusia tentang Zone Beast. Sang tidak ingin tetap berada di zona tikus wabah karena alasan yang jelas. Dia hanya akan melewatinya, sampai ke gunung, menemukan tempat aman di sana, dan kemudian memasuki kerajaan Black Shadow. Ya, zona pegunungan leluhur adalah milik kerajaan Grand Mountain karena alasan sederhana bahwa kerajaan bayangan hitam sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan zona itu. Mereka bukanlah penggemar berat zona yang dipenuhi light mana. Gubernur yang tinggal di sana seharusnya berada di zona penyu inti dalam, dan aku ragu mereka akan bertindak karena ada orang barbar yang nakal. Sang menutup mata kanannya untuk mempersiapkan mentalnya. Dia hanya berharap dia tidak mati. Dan beberapa detik kemudian, dia mengaktifkan domain entropinya. Bab 363, Kehancuran. Sang mengaktifkan domain entropinya tetapi tidak menggunakannya untuk menghancurkan masalah di sekitarnya. Ia tidak memiliki kemampuan menyerang dalam keadaan ini, tapi kekejian pasti akan merasakannya. Selama beberapa menit, Sang hanya menunggu di tengah danau. Karena domainnya tidak menghancurkan apapun, para monster juga tidak menyadarinya. Setelah sekitar 10 menit, Sang merasakan sesuatu. Dia merasakan semacam hubungan dengan sesuatu yang sangat jauh. Sepertinya Sang merasakan kehadiran tidur yang tak terhitung banyaknya di kejauhan. Terakhir kali Sang memanggil kekejian terjadi secara tidak sengaja saat terobosannya. Jelas sekali, dia tidak punya waktu untuk berkonsentrasi pada kehadiran ini karena dia sibuk dengan terobosannya. Tapi kali ini, dia bisa fokus sepenuhnya pada mereka. Semua kehadiran memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Kebanyakan dari mereka sangat lemah, dan Sang cukup yakin bahwa kehadiran lemah ini melambangkan kekejian panggung prajurit. Ada juga banyak kehadiran yang lebih kuat, yang seharusnya merupakan kekejian panggung umum. Kehadiran terkuat, yang seharusnya menjadi kekejian panggung komandan, hanya berjumlah sekitar 20 orang. Saya bisa mengendalikan apa yang saya panggil. Sang berpikir dengan alis berkerut. Sang perlahan mengulurkan tangan ke salah satu kekejian panggung komandan dan perlahan menariknya. Dia merasakan kehadirannya mengarahkan, tetapi bersamaan dengan itu mengarahkan sekitar 20 kekejian panggung umum dan sekitar 400 kekejian panggung prajurit. Sang berhenti melakukan yang satu itu dan fokus pada kekejian panggung komandan lainnya. Namun, 20 kekejian panggung umum dan 400 kekejian panggung prajurit masih mengarahkan, tetapi keduanya berbeda. Sekarang,
Sang perlahan memahami apa yang sedang terjadi. Ini pada dasarnya adalah hierarki atau bagan organisasi, pikir Sang. Jika saya menarik seorang manajer keluar dari bagan organisasi, saya akan menarik semua karyawannya bersama mereka. Saat itulah Sang menyadari hal lain. Satu kekejian selalu lebih unggul dari 20 kekejian lainnya. Lalu, karena aku bisa merasakan 20 kekejian panggung komandan, itu berarti bahwa ini adalah pasukan dari kekejian panggung jalan sejati. Namun, aku tidak bisa merasakan kekejian tahap jalan sejati. Saya juga tidak merasakan koneksi superior apapun yang muncul dari kekejian panggung komandan. Sepertinya tidak ada tahap kekejian jalan sejati yang lebih unggul dari mereka. Sang tidak yakin apa yang harus dia pikirkan tentang hal itu, tapi dia juga tahu bahwa dia mungkin tidak akan bisa mengetahui alasannya. Karena itu, dia fokus pada rencananya. Sepertinya aku terpaksa memanggil total 421 kekejian jika aku ingin menyerap kekejian panggung komandan. Itu adalah kehancuran dan kekuatan yang besar. Masing-masing dari mereka bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Jika saya memanggil mereka di zona yang penuh dengan manusia, saya mungkin akan membunuh ratusan atau ribuan manusia. Sang merasakan ada lubang di perutnya ketika pikiran itu memasuki pikirannya. Dia bisa menghadapi pembunuhan musuh-musuhnya tetapi bertanggung jawab atas musnahnya seluruh kota hanya karena berada di dekatnya bukanlah sesuatu yang ingin dia bayangkan. Memanggil monster-monster ini akan dianggap membawa malapetaka ke tempat di mana aku berada. Aku tahu aku bisa mengendalikan kekejian, tapi menurutku mereka tidak akan menunggu kematian jika aku memerintahkannya. Mereka mungkin masih akan membalas jika ada yang menyerang mereka. Saya harus berhati-hati di zona mana saya mengaktifkan kemampuan ini. Kemudian, Sang menggunakan salah satu kekejian panggung komandan. Kehadirannya semakin kuat dan hadir seiring dengan kehadirannya yang tunduk. Dan beberapa detik kemudian, bersinar, kekejian panggung komandan muncul tepat di depan Sang. Itu tampak persis seperti yang diserap Sang. Dia merasakan hubungan yang mendalam dengannya, namun penampilannya masih sangat asing baginya. Bersinar, 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 bersinar. 2 detik kemudian, semua kekejian panggung umum muncul di sekitar danau. Rupanya, mereka agak menyebar saat dipanggil. Dan yang terakhir, kekejian panggung prajurit muncul di seluruh danau. Begitu mereka muncul, hampir setengah dari mereka mati karena tekanan jauh di dalam danau, sementara yang lainnya muncul di perairan dangkal. Jantung Sang sudah berdebar kencang. Tidak ada jalan kembali sekarang. Sang segera meraih kekejian itu, dan benda itu memasuki tubuhnya tanpa perlawanan apapun. Sang merasakan tubuhnya meledak dengan kekuatan saat tubuhnya langsung mencapai 78% kekuatan monster tahap komandan awal. Pada saat yang sama, Sang merasakan para kekejian menjadi marah. Mereka membenci tempat ini. Mereka membenci semua yang mereka lihat. Sepertinya tujuan hidup mereka adalah untuk menghancurkan seluruh dunia. Pada saat itu, kecurigaan Sang terbukti. Dia tidak bisa meminta mereka mati begitu saja. Mereka akan menyerang dan menghancurkan, tidak peduli apa yang dikatakan Sang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengarahkan kebencian mereka ke satu arah. Dan Sang melakukan hal itu. Hancurkan dasar danau. Dia memerintahkan mereka dengan pikirannya. Seperti longsoran salju, semua kekejian yang tersisa dengan keras menyerbu ke dasar danau. Setelah memberi perintah, Sang segera menuju ke permukaan. BZZT. Hanya 2 detik kemudian, tanda kuda guntur diaktifkan, yang berarti sesuatu yang sangat kuat telah memperhatikan Sang. Cukup yakin itu adalah Tide Serpent. BOOOOM. BOOOOM. Saat Sang mundur, air di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar. Pada saat yang sama, Sang dapat mendengar suara ledakan di kejauhan. Ketika para kekejian memutuskan untuk meledakkan diri mereka sendiri, mereka bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Kekejian panggung prajurit mempunyai kesempatan untuk membunuh monster panggung komandan jika meledak. Kekejian panggung umum dapat melakukan hal yang sama terhadap binatang panggung jalan sejati. Ini adalah lambang entropi Sang, kemampuan untuk mengorbankan sebagian dari dirinya untuk mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Dan saat ini, ratusan Sang yang lebih kecil menggunakan kemampuan itu untuk membuat kekacauan. Itu sangat menakutkan. Semakin banyak ledakan terjadi di seluruh danau saat Sang mencapai permukaan danau. Sang tidak tahu berapa banyak kekejian yang dihancurkan, tapi jumlahnya pasti sangat besar. Akhirnya, Sang menerobos permukaan danau dan bersentuhan dengan udara untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Sama seperti sebelumnya, langit gelap dan dipenuhi mana kegelapan. Namun, itu bagus. Dengan mana kegelapan yang begitu banyak, Sang dapat memanfaatkan penglihatan kegelapannya sepenuhnya. Setelah meluncur ke udara, Sang melirik ke danau di bawahnya. Kesunyian. Danau itu tenang. Sepertinya tidak ada yang terjadi di dalam danau. Sepertinya danau itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari permukaan. Sang dengan cepat memusatkan perhatian pada pantai zona tikus wabah dan melihat 2 menara dengan perisai di sekelilingnya. Dia tahu bahwa dia sudah terlihat atau akan segera terlihat. Kedua menara tersebut dibangun di atas tebing yang tingginya sekitar 5 meter. Tebing itu mengelilingi seluruh danau. Saat itu, mata kanan Sang terbuka lebar karena terkejut. Jurang, saya tidak ingat ada tebing. Sang ingat saat dia melarikan diri ke zona pasang surut. Saat itu, dia memasukinya melalui pantai kecil. Tidak ada tebing. Dan kemudian, Sang mempunyai pemikiran yang menakutkan.
Dia dengan cepat fokus pada mana di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan mana air apapun karena afinitasnya yang rendah terhadapnya. Tetapi dengan begitu banyak kekejian yang meledak pada saat yang sama, jumlah mana air seharusnya mencapai kepadatan yang bahkan aku bisa merasakannya. Kecuali, Sang melihat sekeliling. Tidak ada uap. Tidak ada mana air tambahan. Tebing yang sebelumnya tidak ada tebing. Dan kemudian, Sang sadar. Kekejian sedang menghancurkan air. Mereka tidak mengubahnya menjadi uap atau mana air, tetapi menghancurkannya sepenuhnya. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Omong kosong. Mereka benar-benar melakukan hal itu. Kegugupan Sang meningkat. Setiap kali kekejian muncul, ia menghancurkan sekelilingnya secara permanen. Ini bukan berarti mengubah sesuatu dari satu hal menjadi hal lain, tapi menghancurkannya sepenuhnya. Kalau begitu, bukankah itu berarti dunia ini pada akhirnya akan lenyap sama sekali? Selama bertahun-tahun, kekejian perlahan-lahan akan menggerogoti dunia. Apakah ada cara untuk membuat lebih banyak mana? Sang tidak tahu. Menciptakan mana adalah sesuatu yang jauh melampaui levelnya sehingga dia bahkan tidak bisa menebaknya. Kekejian tidak hanya menghancurkan kehidupan, tapi dunia itu sendiri. Bab 364, S. Sang dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk mendapatkan kembali fokusnya. Saya tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu sekarang. Saya bisa memikirkan hal itu ketika saya aman. Sang memusatkan perhatian pada menara di kejauhan lagi saat dia memanggil tudung yang terbuat dari sisik ikan. Dia tidak ingin kerajaan Grand Mountain mengenalinya. Jika mereka mengenalinya, mereka akan tahu bahwa dia hanya memiliki satu mata, yang pada dasarnya unik di dunia ini. Kemudian, jika Sang akhirnya muncul kembali di kerajaan Sky Thunder dan mereka menghubungkan kemunculan tiba-tiba dari kekejian dengan identitasnya, kerajaan tersebut mungkin memutuskan untuk mengabaikan perang untuk menghadapi Sang. Bagaimanapun, orang seperti dia adalah ancaman bagi mereka semua. Sang harus merahasiakan identitasnya jika dia ingin hidup secara terbuka di dalam kerajaan Sky Thunder lagi, dan dia tidak bisa membiarkan identitasnya dikaitkan dengan kekejian. Saat ini, dia bisa melihat dua penyihir berdiri di setiap menara, dan mereka berbicara satu sama lain sambil melirik ke arah danau. Mereka memperhatikan bahwa permukaan air semakin menurun. Mereka akan segera menemuiku, tapi aku tidak bisa membunuh mereka. Menara ini dibentengi dengan mana shield raksasa yang menggunakan mana yang disimpan dalam mana kristal. Menghabiskan persediaan satu menara sama seperti mencoba menerobos mana shield milik Pictru Mage. Pada saat aku memecahkannya, para penyihir pasti sudah menghubungi atasan mereka. Selain itu, mereka akan menyadari kekuatan seranganku, memberi mereka firasat tentang kekuatanku. Saat ini, kentunganku adalah mereka tidak tahu seberapa kuatnya aku. Jika aku dikejar oleh penyihir sejati akhir, aku mungkin tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dan jika penyihir sejati puncak mengejarku, hanya kematian yang menantiku. Aku harus merahasiakan kekuatanku, dan aku hanya akan mempunyai satu kesempatan untuk melepaskan kekuatanku. Bang! Sang melepaskan ledakan es dan melesat ke arah barat laut, melewati menara utara. Pada saat itu, para penyihir memperhatikan Sang. Bagaimanapun, dia benar-benar meledak di langit. Berhenti atau kami akan membunuhmu. Salah satu penyihir di menara utara berteriak keras. Tentu saja, Sang tidak berhenti, dan dia melepaskan Fire Blast untuk menjaga kecepatannya pada puncaknya. Menyerang, perintah Sang penyihir. Sesaat kemudian, menara itu mulai menyala ketika kedua penyihir memfokuskan mana mereka padanya. Sedetik kemudian, bola api besar muncul di atas menara, yang langsung melesat ke arah Sang. Sang segera melepaskan serangan jarak jauh ke bola api itu dengan pedangnya, serangan baliknya melemparkannya lebih jauh ke arah utara. BOOOOM. Bola api itu meledak di kejauhan saat Sang terus berjalan. Ubah ke pengendalian massa, teriak Sang penyihir. Cahaya menara mulai berdenyut dengan cepat, dan sekitar 10 bola api kecil muncul di atasnya. Dan kemudian, 10 bola api itu melesat ke arah Sang satu demi satu. Memblokir satu serangan kuat adalah hal yang mudah bagi Sang, tapi dia tidak mungkin melepaskan serangan jarak jauhnya dengan cukup cepat untuk memblokir semua bola api kecil ini. Terlebih lagi, saat menara terus menembak, lebih banyak bola api muncul di sekitarnya. Itu pada dasarnya bertindak sebagai senapan mesin raksasa. Namun, saat Sang melihat itu, dia tidak menjadi gugup. Aku tahu itu adalah keputusan yang tepat untuk memperkuat afinitasku sebelum meninggalkan zona pasang surut. Sang melepaskan pedang yang otomatis menempel pada tubuh Sang. Kemudian, Sang masing-masing mengulurkan dua jari di tangannya. SSSSS. Tubuh Sang mulai mengeluarkan uap saat memanas. Sang mengarahkan dua jarinya ke salah satu bola api. Bang! Sebuah es keluar dari jari Sang dan mengenai bola api. Boom! Bola api meledak di kejauhan, dan Sang melakukan hal yang sama pada bola api berikutnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sang menembak jatuh setiap bola api saat kemampuannya melemparkannya semakin jauh ke utara. Ini adalah salah satu kemampuan baru Sang yang diperolehnya setelah memperkuat afinitasnya selama 2 tahun. Dia telah memperoleh kemampuan untuk menyebarkan fluktuasi suhu ke area yang lebih luas di tubuhnya sambil mendapatkan kemampuan untuk lebih memfokuskan ledakannya. Tidak banyak kekuatan destruktif pada es ini, tapi bisa digunakan secara berurutan. Jika bola api itu sekuat yang pertama, kekuatan es tidak akan cukup untuk meledakkannya. Namun, bola api ini lebih kecil, dan Sang dapat meledak tanpa masalah.
Sang menyebut kemampuan baru ini Ichichel, nama yang sederhana namun sangat deskriptif. Saat ini, Sang telah melewati menara utara dan berada lebih dari 2 kilometer ke arah barat laut. Dari jarak sejauh itu, semakin sulit bagi para penyihir untuk fokus padanya. Jika mereka menggunakan mantra mereka sendiri, mereka masih memiliki akurasi yang sangat tinggi dari jarak sejauh itu, tetapi mereka menggunakan mantra menara. Sayangnya, mereka tidak bisa menggunakan mantra mereka sendiri. Jika Sang bisa bereaksi cukup cepat untuk menghadapi bola api yang bergerak cepat ini, kemungkinan besar dia akan bisa menghindari mantra mereka sepenuhnya. Sang terpaksa menghancurkan bola api itu secara langsung karena kecepatannya yang begitu cepat sehingga dia tidak bisa menghindarinya. Para penyihir menyaksikan dengan mata kaget dan mengertakkan gigi saat Sang semakin menjauh. Dia berada di dekat perbatasan utara zona tikus wabah, yang dekat dengan zona inti harimau, milik kerajaan Black Shadow. Tidak banyak pasukan yang ditempatkan di sana, tetapi ada beberapa menara yang mengawasi perbatasan. Namun, masih ada jarak sekitar 3 km lagi hingga Sang mencapai perbatasan di utara, yang tidak cukup untuk mencapai jangkauan menara tanpa kehilangan akurasi. Namun, tempat ini juga tidak dekat dengan markas mereka, yang merupakan tempat tinggal kekuatan utama mereka di zona tikus wabah. Sepertinya penyerbu ini tahu persis bagaimana pasukan mereka didistribusikan di zona ini. Salah satu penyihir dengan cepat memanggil kristal komunikasi. Seorang laki-laki tak dikenal dengan pedang besar baru saja keluar dari zona ular pasang surut, menembak melintasi langit dengan menggunakan beberapa ledakan, menghancurkan bola api menara, dan memasuki zona tikus wabah di utara menara kita. Dia terus menyerang ke arah barat. Mage dengan cepat melaporkan. Kemudian, Mage dengan cepat menceritakan kemampuan Sang. Orang di sisi lain dari Communication Crystal mengangkat alisnya. Itu adalah pemuda dengan rambut biru sedingin es, pemimpin zona tikus wabah. Dia adalah penyihir sejati puncak. Dia mengira akan ada serangan dari kerajaan Black Shadow ketika kristal komunikasi darurat berbunyi, tapi dia tidak menduga hal itu. Seseorang meledak di udara. Dia membawa pedang besar. Pedang besar itu membuat gambaran orang barbar muncul di benak pemimpinnya, tapi orang barbar tidak bisa meledak di langit dengan api dan es, dan mereka tentu saja tidak memiliki kendali yang diperlukan atas mana untuk memanggil es. Apakah itu seorang pejuang? Pikir pemimpin itu dengan alis berkerut. Aku tidak tahu apa yang direncanakan kerajaan Sky Thunder kali ini, tapi ini tidak terdengar seperti salah satu dari 2 prajurit mereka di alam keempat, yang berarti ini adalah prajurit di panggung komandan. Tapi kenapa hanya 1? Selain itu, bukankah seharusnya mereka mencoba pendekatan yang lebih halus? Apakah ini prajurit nakal? Sejauh ini di utara. Semua ini tidak masuk akal bagi sang jenderal, tapi dia menduga ini mungkin seorang prajurit solo. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah taktik rumit dari kerajaan Sky Thunder. Dimengerti. Tetap jaga danaunya, jawab pemimpin itu. Setelah memutuskan sambungan, pemimpin itu melihat ke aula. Ada 5 penyihir sejati akhir di aula. Kristal komunikasi darurat meledak saat rapat. Esther, kata pemimpin itu. Ya, Esther, seorang penyihir dengan rambut hijau, berteriak sambil berdiri dan memberi hormat. Kami memiliki seorang pejuang yang menyerang dari zona ular pasang surut dan menyerang menuju perbatasan barat kami. Dia cukup kuat untuk memblokir serangan menara. Dapatkan unitmu dan tangani dia. Ya Pak, Esther menjawab sambil berlari keluar aula. Pada saat yang sama, Sang telah mendarat dan berlari ke arah barat dengan kekuatan penuhnya, wajahnya tersembunyi di balik jubah yang terbuat dari sisik ikan. Dia melihat beberapa adep dan barbar tersebar di sekitar tempat itu tetapi mengabaikan mereka. Mereka hanya memandangnya dengan bingung. Mengapa orang barbar ini terburu-buru, dan bagaimana dia bisa begitu cepat? Setelah sekitar 5 menit, Sang telah melintasi setengah dari zona wabah tikus. Pemimpin, Sang berhenti. Detak jantung Sang bertambah cepat saat dia mendengar suara yang dikenalnya. Dia melihat ke arah orang yang baru saja memanggilnya pemimpin. Itu adalah Lesh, pengikut pertama Sang sejak saat itu, yang dia ajarkan tentang pertarungan. Lesh masih berada di peak fighter stage, namun tubuhnya telah menjadi sangat kuat. Dia mungkin hanya menunggu kenaikan. Saat ini, Lesh sedang menatap Sang dengan kaget. Lesh mengira Sang telah meninggal 7 tahun lalu, tetapi sekarang, dia ada di sini. Apakah itu kamu, pemimpin? Lesh bertanya. Pada saat itu, Sang mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga darah keluar dari tangannya. Seluruh tubuh Sang mulai bergetar karena stres. Maafkan aku, kata Sang pelan. Saya tidak bisa dikenali. Lalu, Sang mengarahkan 2 jarinya ke kepala Lesh. Bang, sebuah es menembus kepala Lesh, dan Sang terus berlari. Mayat Lesh jatuh ke tanah, ekspresi terkejut di wajahnya. Bab 365, Pengeboman. Sang terus menyerang ke arah barat dengan autopilot. Dia merasa ada lubang terbuka di dalam dadanya, tapi dia tidak bisa mengatasinya sekarang. Dia harus pergi ke tempat aman dulu. Dia terus berlari ke arah barat, melewati beberapa orang barbar dan penyihir yang memandangnya dengan kebingungan dan keterkejutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, naluri Sang berteriak padanya, dan dia dengan cepat terbang ke langit dengan ledakan es. Boom! Bola api besar meledak di tempat yang baru saja dicapai Sang, tetapi dia berhasil menghindarinya. Sang dengan cepat melihat ke arah barat daya dan melihat 5 penyihir menyiapkan mantra.
Jumlah mana yang mereka keluarkan memberitahu Sang bahwa mereka adalah penyihir sejati tingkat menengah. Dia tidak bisa merasakan semua afinitasnya, tapi dia bisa merasakan dua di antaranya. Dengan setidaknya dua penyihir sejati tingkat menengah, ini mungkin adalah lingkaran yang dipimpin oleh seorang penyihir di alam penyihir sejati akhir, yang berarti salah satu orang dengan afinitas yang tidak dapat aku rasakan berada di alam penyihir sejati akhir. Aku hanya berharap penyihir sejati akhir bukanlah tipe yang kuat, atau aku akan mati. Bang, Sang terus menyerang ke arah barat. Dia tidak bisa membuang waktunya dengan para penyihir ini sekarang. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin banyak bantuan yang akan mereka terima. Selain itu, jika Sang menunjukkan kekuatannya sekarang, mereka mungkin memutuskan untuk mengirim penyihir puncak untuk mengejarnya. Esther, pemimpin lingkaran ini, menyipitkan matanya saat dia menyadari bahwa penyusup itu terus berlari ke barat. Dia tidak tahu apa yang dia rencanakan, tapi tindakannya aneh. Tembak dia, dia memerintahkan. Para penyihir melakukan mana step 2 kali berturut-turut, menghabiskan sedikit mana mereka. Namun, mereka berhasil memperpendek jarak ke Sang sedikit. Dan kemudian, kelima penyihir menyiapkan mantra mereka, dan mereka menembak ke arah Sang. 2 mantra ditargetkan langsung ke Sang, sementara 3 mantra lainnya menargetkan area yang lebih luas. Bang, Sang terbang lebih tinggi ke langit, sedikit darah keluar dari tubuhnya. Dia tidak bisa tetap mengudara tanpa batas waktu, tapi itu adalah suatu keharusan saat ini. Menghindari saat berada di udara lebih mudah bagi Sang daripada berada di darat. Mantra yang lebih kecil meleset darinya, tapi salah satu mantra yang lebih besar akan mengenainya. Gelombang kabut es menyelimuti lingkungan Sang. Mantra ini disebut gelombang es. Bang, bang, Sang dengan cepat melepaskan 2 ice blast untuk menjaga tubuhnya tetap hangat. Biasanya, mantra gelombang es membekukan target, tetapi dengan kendali Sang atas suhu tubuhnya, dia berhasil mengabaikan mantra tersebut sambil menambah kecepatan. Para penyihir cukup terkejut ketika mereka melihat Sang sepertinya mengabaikan mantra gelombang es. Bukankah seharusnya dia dibekukan? Apa yang sedang terjadi? Mantra es hanya terkonsentrasi mulai sekarang, perintah Esther. Dia tidak tahu bagaimana penyusup berhasil menghilangkan mantra itu, tapi mantra es jarak jauh jelas tidak berhasil. Para penyihir menggunakan 2 langkah mana lagi dan menyiapkan mantra berikutnya. Kali ini, Sang harus menghadapi mantra jaring petir setelah menghindari mantra lainnya. Sang meletakkan tangan kirinya pada pedang dan melepaskan serangan jarak jauh tak lama kemudian. Bang, gelombang hitam menghantam lightning net, membatalkannya. Namun, sebagai gantinya, lengan kiri Sang kehilangan cukup banyak energi kehidupan. Hanya mantra area luas mulai sekarang. Perintah Esther, dia telah melihat bahwa Sang berhasil menghindari semua mantra yang terkonsentrasi, tetapi dia harus benar-benar mengeluarkan upaya untuk menghadapi mantra area luas. Para penyihir menggunakan 2 langkah mana lainnya untuk mendekat. Mereka menggunakan mana lebih banyak daripada yang mereka generasi dengan menggunakan mana step secara berurutan. Dalam jangka pendek, mereka lebih cepat dari saya, tapi itu tidak akan bertahan lama. Saat ini, Sang merasakan mana kegelapan menjadi lebih terang, dan mana cahaya menjadi lebih padat. Dia mencapai perbatasan. Tapi kemudian, 5 mantra jarak jauh ditembakkan ke arah Sang, dan mantra yang paling berbahaya adalah gelombang angin. Saat ini, Sang sudah mengetahui bahwa penyihir angin adalah penyihir sejati akhir. Jika aku terkena itu, aku akan terluka parah. Bang! Sang melepaskan ledakan lagi dan menghantam tanah. Dia dengan cepat meratakan tubuhnya. Siapa? Mantra yang kuat melesat melewatinya. Sang belum terbang tinggi di langit, sehingga dia bisa dengan cepat menghindar ke tanah. Melakukannya lagi, teriak Esther. Penyusup berhasil menghindari mantra, tapi semua momentumnya hilang. Tanpa momentumnya, akan lebih sulit untuk menghindar. Mantra berikutnya dengan cepat menembak ke arah Sang, dan dia melihatnya. Jika dia terkena itu, dia akan mati. Ini murni gelombang kehancuran. Isya, bang, mantra itu meleset dari Sang saat dia muncul sekitar 500 meter lebih jauh ke barat. Sang tidak berhenti dan segera terus berlari. Cepat, ikuti dia. Dia menggunakan semua mananya dengan menggunakan mana step. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk melawan mantra kita. Teriak Esther. Ada alasan mengapa tidak ada prajurit yang menggunakan mana step. Itu terlalu tidak praktis. Para prajurit membutuhkan mana mereka untuk mengendalikan afinitas mereka, tetapi mereka bahkan tidak memiliki mana sebanyak seorang mage. Langkah cepat dalam jarak yang jauh pasti berguna, tetapi prajurit tersebut tidak lagi memiliki akses ke kemampuan mereka yang membutuhkan mana setelah itu. Para penyihir melakukan 2 langkah mana lainnya. Saat ini, jarak mereka hanya sekitar 500 meter dari Sang. Kemudian, badai mantra jarak jauh berikutnya ditembakkan ke arah Sang. Bang! Sang melesat ke udara lagi dan meletakkan kakinya di atas pedang sambil memiringkan tubuhnya. Siapa? Badai mana yang merusak mencapai Sang, tapi pedang membelahnya seperti batu di antara ombak. Mantra area luas tidak memiliki kekuatan destruktif yang cukup untuk merusak pedang, sehingga memungkinkan Sang untuk memblokirnya. Tapi tunggu, kenapa dia tidak melakukan itu sebelumnya? Sebab, posisinya selama ini kurang optimal. Dia pernah berada di tanah sebelumnya dan berada di utara para penyihir. Kekuatan serangan itu akan mendorongnya lebih dekat ke zona inti harimau, yang bukan tempat yang ingin dia tuju. Tapi sekarang, Sang sudah berada di barat laut para penyihir, yang berarti punggungnya kini mengarah ke tujuannya.
Sang merasakan kekuatan yang kuat mendorong tubuhnya menjauh, dan dia semakin berakselerasi saat dia terlempar menuju zona gunung leluhur. Saat Esther melihat itu, dia mengertakkan gigi. Serangan mereka tidak hanya menghalangi si penyusup tetapi bahkan membantunya. Terlebih lagi, lingkarannya kehabisan mana. Mereka telah menggunakan mana steps beberapa kali sambil melepaskan mantra satu demi satu. Kita tidak bisa mengeluarkan mantra jarak jauh lagi, katanya dengan kesal. Kami akan mengikuti sambil memulihkan mana kami. Saat kami sudah penuh lagi, kami akan membunuhnya. Setelah memberikan perintahnya, Esther mengucapkan mantra rumit, yang membutuhkan waktu sekitar 3 detik untuk menyelesaikannya. Ketika dia menyelesaikan mantranya, angin hijau muncul di sekitar circle. Berkat angin, kelima penyihir dengan cepat mulai menyerang setelah Sang, kecepatan mereka sedikit lebih lambat daripada kecepatan Sang. Namun, hanya Esther yang menggunakan mana sementara yang lainnya memulihkan mana. Untuk saat ini, mereka telah kehilangan momentum, tetapi mereka akan segera meledak dengan serangan lain. Dengan kepadatan mana cahaya yang tinggi, Sang dapat mengamati lingkaran tanpa menoleh. Pemimpin menggunakan mana sementara yang lain pulih. Ide buruk. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.